suatu engkau dihormatkan hormati para alim sesepuh bini sepuh mobil khusus sahabat saya Romo Kiai Haji Hamidi Bapak Camat Pembuaran Ketua DKM Haji Ahmad Mudoli Ketua Rumah Muhammad Fawzi Ustaz Haji Iman dan sesepuh Pembuaran muslimin jangan di situ nak. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa bertemu di masjid yang sangat indah dalam rangka untuk peringatan Isra wal Mi'raj. Dengan memperingati Isra Mi'raj kita wujudkan kreativitas mengganti Islam dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah serta menanamkan akhlakul karimah. Insya Allah ini kalau dibahas dalam 3 tahun nggak bakal selesai, karena menjelaskan tentang Mi'raj saja sudah panjang, kreativitas panjang, karena kreativitas itu bahasa lain dari al-khali, jadi karya, af'al, sifat, asmanya Allah itu namanya kreativitas. Kemudian ukhuwah Islamiyah itu juga susah, karena suatu saat Rasulullah pernah berdoa di sebuah masjid meminta 3 hal dan 3-tiganya dikabulkan kecuali yang satu. Yang pertama meminta agar umatnya kalau ekonya dihilangkan itu bisa, ekonya biar enggak tahu dihilangkan dikit, supaya umatnya tidak terkena balak bencana sebagaimana umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Yunus, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, dikabulkan. Doa yang kedua agar umatnya tidak kelaparan, dikabulkan. Tapi doa yang ketiga ketika minta supaya seluruh umat Islam bersatu, itu tidak dikabulkan. Makanya ini materi berat, apalagi menanamkan akhlakul karimah. Ini materinya berat. Tetapi mari kita bareng-bareng sebelum kita mulai, kita membaca sholawat Ibrahimiyah dulu. Sudah pada hafal belum? Belum? Sudah. Semoga bareng-bareng dengan saya, karena ini nanti akan terbawa dan kita kupas sampai kenapa kita mengadakan Isra wal Mi'raj ini, karena sholawat Ibrahimiyah ini. Moga bismillahirrahmanirrahim. Nanti bareng-bareng ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Rasulullah mengajarkan selawat ini kepada kita. Maka yang dibaca di dalam sholat adalah selawat Ibrahim. Saya sendiri mendapatkan ilmu ini ketika ngaji di masjidnya Kiai Hamidi. Pada waktu itu hadir sahabat saya Kiai Uji, mengawali khutbahnya, ceramahnya dengan membaca selawat Ibrahimiyah. Maka sejak itu saya perkenalkan di mana-mana. Kenapa? Setelah saya lihat ternyata yang namanya Sayyidina Ibrahim ini yang menjadi bapaknya orang beriman sedunia. Ributnya dunia juga karena keturunannya Sayyidina Ibrahim atau Abraham. Abraham ini masuk ke Jawa namanya Brahma. Abraham masuk ke Jawa namanya Brahma karena memiliki istri yang ketiga namanya Keturo. Istri yang pertama Sarah, nomor dua Sayyidatina Hajar, yang ketiga adalah Keturo. Maka di Jawa ada Ken Aro, Ken Uman, Ken Dedes karena itu masih durian. Di Jawa agamanya jadi Hindu, maka disebut Brahma. Brahma di dalam agama Hindu itu penguasa api. Sayyidina Ibrahim tidak terbakar oleh api. Ya naruni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dulu bangsa-bangsa itu pada tahun 65 sebelum berhadapan dengan PKI disuruh puasa itu 3 hari dibakar nggak apa-apa. Sekarang kalau ada banser dibakar itu nggak apa-apa tapi mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Istrinya Ibrahim namanya Sarai atau Sarah. Sebelum memiliki anak Ishak namanya Sarai. Setelah punya anak yang namanya Sayyidina Ishak berubah jadi Sarah. Istrinya Brahma disebut Dewi Saraswati.
Di Jawa Dewi Saraswati adalah Dewi keilmuan karena memang cerdas, tetapi juga cemburu seperti istrinya Nabi Ibrahim namanya Sarah, juga cemburu. Inilah yang kemudian melahirkan tiga agama besar. Yang pertama namanya Yahudi, yang kedua namanya Nasrani, yang ketiga namanya Islam. Tapi seluruh agama di dunia itu sebenarnya Islam. Jadi kalau ada inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diakui oleh Allah itu adalah Islam, benar. Karena seluruh agama itu adalah Islam. Ini pengertiannya biar paham. Karena kalau yang dibenarkan adalah agamanya Rasulullah Muhammad, berarti agamanya Nabi Adam sesat, Nabi Musa sesat. Ya, maka al-yawmal akmaltu lakum dinakum itu menyempurnakan agama yang dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah pada saat dipegang kerasulannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ekornya bisa gak dibilangin sedikit biar gak mau? Udah. Ini biar sampean akhirnya bisa melaksanakan dan memegang agama yang rahmatan lil. Dari 319.000 nabi itu hanya ada 5 yang dianggap sebagai ulul azmi. Ada yang hafal siapa nomor pertama? Sayyidina Ibrahim. Nomor 2 Sayyidina yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Maka al-yawmal akmaltu lakum dinakum itu menyempurnakan agama Islam yang awal dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, diberikan risalahnya pada saat Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau yang disempurnakan hanya agamanya Nabi Muhammad, agamanya nabi-nabi yang lain berarti tidak benar. Berarti 319.000 nabi masuk neraka. Bukan begitu. Ini supaya sampai paham. Maka besok itu insya Allah tanggal 16 Juni saya umroh. Itu bareng dengan orang dari suku Tionghoa. Ada gubernur, ada jenderal, ada bupati, tapi ada orang Tionghoa yang beragama Katolik. Dia membangun pesantren, membangun masjid, dan dihibahkan kepada Rois Suriah NBC NU Cikajang Bandung Selatan senilai 3,7 miliar. Ketika diresmikan, orangnya ini minta saya yang meresmikan. Panitianya kebetulan orang HTI. Jadi saya pernah diundang meresmikan pondok pesantren, ketua panitianya orang HTI. Nah, harus Gus Nuril yang meresmikan. Kenapa? Karena ternyata yang namanya Mas Henry ini sering membuka YouTube, melihat saya ceramah di mana-mana, di tiada, di kuil-kuil, di gereja-gereja, sampai seluruh dunia. Saya ingin ketemu. Setelah diresmikan, ketua MUI-nya, bupatinya, kiai-kiainya sana bisiki saya, Gus, tolong Mas Eko Henry Hartanto ini disuruh masuk Islam. Saya bilang ketika saya kemudian naik di panggung, saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nggak usah masuk Islam. Karena nggak usah masuk Islam saja sudah bangun pesantren, bangun masjid senilai 3,7 miliar. Padahal di sini banyak kiai, bangun masjid satu seluruh kelurahan saja nggak jadi. Kiai-kiainya, ustaz-ustaznya sering amal, tapi giliran diminta amal, ngeluarin dompet saja kayak ngeluarin pusaka, mantranya panjang. Ya ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan saya katakan begitu, semakin penasaran yang namanya Mas Iqbal. Tadi malam diantar oleh Wali Kota Makassar. Kebetulan temenan sama Bupati Nusa Tenggara Timur, Mas Beni Paju, sama Wali Kota Makassar namanya Dr. Ilham Sirajuddin, datang ke tempat saya. Gus, apa boleh saya ikut umroh? Boleh, asal di sana harus ada dulu, karena nggak bisa masuk ke kota suci tanpa syahadat. Bagaimana kalau syahadatnya di Masjid Makassar bisa diatur, beliau. Tapi yang penting sampai tidak meninggalkan agama. Jadi dia menyempurnakan agama, tidak ada kemurtatan dan pengkhianatan. Dia menyempurnakan agama. Jadi bukan mu'alaf, nggak ada istilah mu'alaf. Semua orang ini mu'alaf semuanya. Bahasa mu'alaf itu orang yang baru mempelajari Islam. Nah sampai ini sudah paham Islam atau belum? Nah kalau sudah paham kan nggak perlu undang saya ceramah. Ini supaya sampai paham dulu ya. Maka suatu saat pernah juga, insya Allah nanti itu ada sekitar 36 yang akan kita syahadat, tapi nggak usah direkam ini ya. Nanti kalau ini disiarkan, saya nanti dilarang sama TV, ada di gereja, di sini semuanya bisa masuk Islam semua. Karena hampir setiap minggu pastor pendeta datang ke pesantren saya untuk bersyahadat, termasuk bendaharanya DPP atau PB, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu Tionghoa, Cina, Katolik, insya Allah saya yang bisa. Sekarang jadi bendahara PBNU, Dr. Bina Subodra. Makanya ini jangan dimasukkan ke rekaman karena saya mau minta rekaman itu untuk disiarkan ke TV Aswaja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Ibrahim itu kenapa harus diselawati, dan Rasulullah itu kan luar biasa, Imamul Anbiya wal Mursalin. Tetapi kenapa berselawat seperti Ibrahim? Untuk Ibrahim berdoa supaya mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, karena soleh ta'ala. Karena Nabi Ibrahim memiliki anak namanya dari istri pertama, istri kedua memiliki anak namanya Ishak. Nabi Ishak kemudian punya anak namanya Yakub. Bapak punya anak, punya cucu, jadinya riba. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf. 14 keturunan lahirlah yang namanya Sayyidina Musa alaihi. 14 keturunan dari Musa lahirlah yang namanya Sayyidina Daud alaihi dan Sulaiman. 14 keturunan ada jeda selanya, termasuk diantaranya adalah Sayyidina Zakaria, Sayyidina Yahya, kemudian Sayyidina Isa,
alaihi salam. 14. Semua anaknya jadi luar biasa semua. Dari jalur Nabi Ismail, jodoh besar yang terakhir menjadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita seperti itu? Apakah kita bisa berprestasi di Indonesia? Ada apa enggak ada? Saya Yakub, guru besarnya, ulamanya Mekah, punya anak namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pahlawan nasional. Punya anak Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim pahlawan nasional. Kiai Wahid Hasyim punya anak namanya Abdul Rahman Ad-Dafi. Wahid atau Abdul Rahman Wahid. Dan kita bisa apa enggak? Saya anaknya 9 saja, semua sarjana. Pesantren saya 12 pesantren, tapi anaknya nggak mau lulus pesantren. Padahal saya, makanya ini anak saya yang terakhir namanya saya beri nama Salman Al-Farisi. Tolong didoakan juga ya. Doakan besok ganti bapak karena anaknya yang 8 sudah tidak mau lulus pesantren. Coba bayangkan. Apalagi sampai maka membahas akhlakul karimah susah. Salawat Ibrahimiyah itulah yang kemudian melahirkan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Karena di Mekah itu nggak ada apa-apanya, tapi karena adanya Isra wal Mi'raj itu sempurna sudah perjalanan dunia ini dan dijadikan kesempurnaannya itu peninggalan Sayyidina Adam alaihissalam yang diteruskan oleh Sayyidina Ibrahim, yang diteruskan oleh Sayyidina Ismail, yang diteruskan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sentral kiblat manusia sedunia, baik yang Islam atau yang tidak Islam. Saya panjenengan tahu itu. Tapi kalau dilihat dari luar angkasa yang namanya Ka'bah ini memancarkan cahaya putih, dunia ini gelap. Tapi ketika ditujukan rohnya untuk Ka'bah dari Madinah, Ka'bah itu di Makkahul Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah bercahaya putih yang sangat luar biasa. Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan. Tetapi dengan selamat ini akhirnya biasanya kalau ada sungai dari gunung mengalir ke laut, akibat Isra wal Mi'raj ini ada sungai dari laut menuju ke gunung, namanya Sungai Efrat. Mukjizat yang pertama. Daerah yang dilintasi oleh perjalanan Nabi ini menjadi barokah luar biasa. Indonesia menyumbangkan visa untuk tanah Arab, untuk orang-orang Arab, untuk negara Arab Saudi sehari 7.000 kali 1 juta. Jadi berapa? 7 miliar. Sehari orang Indonesia menyumbang ke Arab 7 miliar.
yang berangkat belum negara-negara itu. Di Mekah tidak ada tanaman kayak begini, tidak ada. Rumput saja tidak tumbuh, apalagi ada pohon. Makanya yang namanya Yakroh, mawar, itu dijadikan doa dan menjadi namanya putranya Rasulullah Muhammad SAW, Fatimatul Zahra. Kalau di sini cukup untuk pajangan begini, di sana dijadikan doa supaya berbau harum sebagaimana rus atau mawar merah. Tidak ada rumputan sama sekali, tetapi sejak Isra wal Mi'raj itu kota Mekah dan Jazirah Arab menjadi daerah yang sangat makmur, bukan subur tapi makmur. Pisang begini ini bagus, tapi hati-hati. Enak ini pisang dalam negeri yang baru pojok. Coba saya bisa dipotongin satu, ambil satu. Pisang begini, yang keras begini ini biasanya impor. Kulitnya bagus. Tahu nggak sebenarnya pisang? Sekarang sudah ada yang namanya transgenetika. Pisang ini disuntik dengan sisik ikan sehingga proteinnya tetap bagus. Tetapi kalau dimakan manusia, saya nggak muncul-muncul jangan dimakan ya. Tapi kalau dimakan manusia, inilah yang menjadi biangnya kanker. Ada pulpis, tahu nggak pulpis? Mulus kalau ibu yang sering belanja ke supermarket pasti milih pulpis yang mulus ya, yang tidak ada busuk-busuknya. Ya. Kenapa bisa mulus begitu? Karena disuntik. Ada yang mengatakan ini harus sejudahnya dipandangi perlenggi. Ya kalau sing depannya kemudian kalau jinnya bolong mandangi begitu. Ya kalau pas pandangan putih pas irung pangkat dipakai pulpis jangan sih biasanya nyambung borong pangkat itu siapa? Maka Rasulullah mensunahkan kalau sholat pakaiannya polos, nggak boleh ada gambar macam-macam. Ada yang ditulis karena baru dari Jogja beli kaos dadu tulisannya, yang baca tulisan ini setan. Kalau nggak sudah stop beli, jangan dibaca. Allah Akbar. Saking bingungnya mencari kesusuan, akhirnya nek sholat juga begini. Waktu itu dijeduk-jedukin. Ada nggak sih? Jadi mau apal-apal. Ada yang 2, ada yang 3. Kenapa kok nggak balik 12 gitu? Saya tanya kenapa kok pakai begitu-begitu, kenapa Rasulullah saja ketika dibuka begini itu ininya bercahaya, bersih. Kenapa pakai begitu? Loh ini asalnya sujud, bekasnya sujud terus menunjukkan bahwa ini bekasnya sujud sehingga doa apa? Ya Rasulullah itu nggak tahu sholat. Kok baru tidak apa Rasulullah? Ada nggak hadis yang menjelaskan Rasulullah pakai apa selenting?
sujud itu ketika kita sekarang mendengarkan penjelasan agama bisa tertawa sampai keluar rumah pun sampai merasa bahagia di samping-samping ini menjadi saudara, itulah bekasnya sujud rahmatan lil alamin. Sampai sekarang ini coba kenal nggak? Sebelahnya ini namanya siapa, Mas? Sebelah sampai ini namanya siapa? Enggak, yang nomor 2 ini. Nah, namanya siapa? Bejo. Nggak kenal, bagaimana mau masuk surga? Al-muslimun akhul muslim, wala yasrimuhu wala yadrimuhu. Saya dipaksa harus kenal karena mau pemeriksaan. Sekurang-kurangnya kalau bunuh rokok saya sudah menyebut kiai-kiai yang hadir. Terus sampai bahkan saya minta sampai berdiri semua. Coba berdiri semua. Berdiri. Terus. Bapak-bapak semua depan. Kata aja Pak. Ibu berdiri. Kata aja Pak, nggak kelihatan Bu. Coba tengok kanan kiri, tengok kanan dulu. Belakangnya, depannya sudah. Urusan tanganmu, jabatan pilihan presidenmu siapapun itu adalah saudaraku, Prabowo atau Jokowi itu saudaraku. Coba saya ucapkan dulu. Partai P3 atau PKB atau Golkar itu adalah saudaraku. Coba sama-sama. Ucapkan. Siapapun kamu, suku bangsa kenapa itu adalah saudaraku. Coba semua. Kalau nggak munafik kalian semua. Kalau gue jangan biar kenapa begini? Karena Rasulullah sudah hijrah tidak hanya salaman tapi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Tidak hanya salaman, hartanya Ansor punya 1.000, muhajirin punya 500, gabungkan jadi 1 bagi 2. Itu namanya persaudaraan. Kita disuruh salaman aja bingung. Silakan duduk kembali. Kalau sudah begini, maka sampai akan wirojul mukminin. Karena apa? Hakul adaminya sudah selesai. Sekurang-kurangnya sampai sudah mengikrokan diri suku bangsa apa, partainya apa, kita adalah saudara. Pilihan presidennya siapa, kita adalah saudara. Maka sampai datang ke Allah dengan hati yang tenang. Kalau masih marah-marahan itu kelasnya baru nafsu amarah. Kalau masih menyesal, saya sudah calon diubahkan, saya sudah begini, saya sudah begini, tapi nggak pernah jadi masih di sini saja. Nafsu lawamah, penyesalan. Tetapi kalau sampai sudah mengikhlaskan bahwa yang duduk di sampingmu adalah saudara, bahwa yang duduk di sampingmu adalah hambanya Allah, bahwa yang duduk di sampingnya adalah yang akan berjalan menuju kepada Allah, maka sampai akan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fakuli ibadi masuklah ke golongan hambaku. Maksudnya hamba yang disebut Allah ini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, yang pemaaf, yang tidak sombong, yang suka amal, disuguhi makanan banyak begini, tidak ada kotak yang berjalan dan sampai terbakir semua, tetap pelit semua. Sampai mengkafir-kafirkan orang Kristen setiap bulan dan gajinya diserahkan 1/10
Kalau gajinya 1 juta, dia serahkan kepada ulamanya atau pendetanya 100.000. Kita disuruh bayar zakat 2,5% untuk amal rezeki kita, kekayaan kita nggak pernah melaku. Suruh sedekah mentok kedungan mentok kedusopo, mantranya panjang banget nggak keluar bro. Ini pengen rajul ini Sunan Kalijogo mencontoh dalam cerita pewayangan yang namanya Yudhistira Moksa. Saya tidak akan menjelaskan itu karena sudah malam. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang berdoa nanti mungkin. Terima kasih kepada guru kita berbagai haji Mulia Arifin sendiri. Bapak Ibu yang mau sekalian, yang pulang dulu karena setelah ini akan ada doa. Baik Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk jangan keluar dari masjid terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah doa untuk mengajar yang berhasil dari banyak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li dhunubi Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal